Ya, jadi di sini saya Faza akan menjelaskan tentang masukan dari sequence activity kita. Yang pertama yaitu project management plan. Nah, project management plan sendiri terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada schedule management plan dan yang kedua ada scope baseline. Nah, untuk schedule management plan sendiri merupakan sebuah komponen dari rencana manajemen proyek yang menetapkan kriteria dan kegiatan untuk mengembangkan pemantauan dan pengendalian jadwal. Rencana pengelolaan jadwal bisa aja formal, bisa aja informal, sangat rinci, luas, dibingkai berdasarkan kebutuhan proyek. Nah, untuk schedule management plan sendiri yang kaitannya dengan pembuatan aplikasi kasir, kita menggunakan output dari kelompok sebelumnya yang telah dikerjakan oleh teman-teman kita, kelompok lain ini. Bentar. Ini di cut ini schedule, develop schedule, mengetahui bagaimana praktik, tools, dan teknik untuk menghasilkan model jadwal dengan tanggal untuk menyelesaikan aktivitas proyek yang prediktif. Nah, ini dikerjakan oleh teman-teman kita. Itu menjadi referensi bagi kita untuk membuat schedule management plan seperti itu. Terus yang kedua itu adalah scope baseline. Nah, scope baseline itu adalah kumpulan dokumen yang telah disetujui oleh stakeholder terlibat yang berisi project scope statement, terus work breakdown structure, dan work breakdown structure library. Nah, project scope statement sendiri menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas, misalnya tentang aktivitas sebelumnya, aktivitas sudahnya, relasi logis, kebutuhan sumber daya, hambatan-hambatan, tanggal final, dan asumsi-asumsi terkait aktivitas yang ada dalam proyek seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan pembuatan aplikasi kasir, kita menggunakan sini. Nah, kita menggunakan card ini, scope praktek perencanaan pengelolaan ruang lingkup dan pengelolaan prasyarat. Rencana pengelolaan ruang lingkup. Nah, ini dikerjakan minggu kemarin oleh saya dan kelompok saya yang kemarin. Itu menghasilkan outputan scope baseline. Nah, ini menjadi referensi bagi kelompok kita sekarang untuk membuat scope baseline sebagai inputan dari sequence activity. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Karisma Fiontita dan NPM nomor 118400000073 dari Manajemen Proyek TI kelas D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan input project documents dalam pembuatan aplikasi kasir. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai apa saja project documents yang diperlukan. Yang pertama adalah activity attributes. Activity attributes memperluas deskripsi aktivitas dengan mengidentifikasi beberapa komponen terkait dengan setiap aktivitas yang berkembang seiring waktu. Activity attributes dapat digunakan untuk mengidentifikasi tempat di mana pekerjaan harus dilakukan, kalender proyek kegiatan ditugaskan, dan jenis upaya yang terlibat. Selain itu, activity attributes digunakan untuk mengembangkan jadwal serta memilih, memesan, dan menyortir kegiatan jadwal yang direncanakan dengan berbagai cara. Selanjutnya ada activity list. Activity list termasuk jadwal kegiatan yang diperlukan pada proyek. Activity list mencakup pengidentifikasi kegiatan dan ruang lingkup deskripsi kerja pada setiap kegiatan secara rinci untuk memastikan anggota tim proyek memahami pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada assumption log. Strategis tingkat tinggi dan asumsi operasional dan kendala biasanya diidentifikasi dalam kasus bisnis sebelum proyek dimulai dan akan dilanjutkan ke piagram proyek. Asumsi tugas dan aktivitas tingkat rendah dihasilkan di seluruh proyek. Assumption log digunakan untuk mencatat semua asumsi dan kendala sepanjang siklus hidup proyek. Selanjutnya ada milestone list. Milestones adalah titik atau peristiwa yang penting dalam suatu proyek. Milestone list mengidentifikasi semua milestones yang ada dalam suatu proyek dan menunjukkan apakah milestones itu bersifat wajib seperti yang tercantum dalam kontrak atau opsional seperti yang tercantum dalam informasi historis. Milestones memiliki durasi 0 karena mewakili titik atau peristiwa yang signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan project documents. Yang pertama adalah activity attributes. Activity attributes dapat menggambarkan urutan peristiwa yang diperlukan atau hubungan pendahulu atau penerus yang ditentukan, serta hubungan dan kelambatan yang ditentukan dan hubungan logis antara aktivitas, sehingga mempengaruhi urutan kegiatan dalam proyek pembuatan aplikasi kasir. Selanjutnya ada activity list.
Activity list berisi semua jadwal kegiatan yang diperlukan pada proyek yang akan diurutkan. Ketergantungan dan kendala lain untuk kegiatan ini dapat mempengaruhi urutan kegiatan dalam proyek pembuatan aplikasi kasir. Selanjutnya ada assumption log. Asumsi dan kendala yang dicatat dalam assumption log dapat mempengaruhi cara kegiatan diurutkan, hubungan antara kegiatan, dan kebutuhan akan arahan dan kelambatan, dan dapat memunculkan risiko pada masing-masing kegiatan proyek pembuatan aplikasi kasir, sehingga dapat mempengaruhi jadwal keseluruhan dan urutan kegiatan proyek pembuatan aplikasi kasir. Selanjutnya ada milestone list. Milestone list memiliki tanggal yang dijadwalkan untuk milestone tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi cara kegiatan diurutkan dalam proyek pembuatan aplikasi kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Zakia Harsari, NRP 0521184000017. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pertimbangan dalam menghubungkan kegiatan. Nah, di sini ada dua bagian yang akan saya bahas, yaitu ada Enterprise Environmental Factor dan juga Organizational Process Asset. Nah, kita mulai dari yang pertama, ada Enterprise Environmental Factor, yaitu faktor lingkungan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal perusahaan dan dapat mempengaruhi hubungan aktivitas dalam proyek. Pada input sequence activity, faktor tidak terbatas pada yang pertama ada standar pemerintah atau industri seperti standar untuk persiapan kru dan peralatan, lalu juga standar ketenaga kerjaan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen proyek atau scheduling tools untuk melakukan penjadwalan. Yang ketiga ada work authorization system, yaitu kerja organisasi dengan sistem otorisasi. Jadi dalam mengurutkan aktivitas itu perlu diperhatikan juga detailnya siapa yang akan melakukan dan menyelesaikan aktivitas tersebut. Lalu pada bagian 2 ada organizational process asset, adalah proses berkaitan dengan aset yang dapat mempengaruhi hubungan aktivitas dalam proyek, namun tidak terbatas pada yang pertama, ada portofolio dan rencana program, serta dependensi dan hubungan proyek. Yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait perencanaan kegiatan formal dan informal yang ada seperti metodologi penjadwalan yang dipertimbangkan dalam mengembangkan hubungan logis. Yang ketiga ada template yang dapat digunakan untuk mempercepat persiapan hubungan jaringan untuk kegiatan proyek. Nah, informasi atribut aktivitas yang terkait dalam template juga dapat berisi informasi deskriptif tambahan yang berguna dalam aktivitas sequencing. Yang terakhir ada pelajaran repository yang berisi informasi historis yang dapat membantu mengoptimalkan proses pengurutan. Sekian dari saya, terima kasih.